Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita memulai hari yang baru. Kita mau mencari wajah Tuhan. Sama-sama mari kita siapkan hati. Kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memulai hari yang baru, kesempatan yang baru Tuhan beri atas hidup kami. Terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun hari kami melewatinya tanpa kebaikan-Mu. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami. Datang bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur buat kasih setiamu. Lebih dari segalanya Engkau baik.
Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Lebih dekat, menikmati kasih-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati kuasa Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pribadi yang mengasihi setiap kami, yang mengenal setiap kami, berdaulat penuh atas kami, yang mengerti setiap hati kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Amin, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku.
hanya Yesus. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam-Mu, tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah menjagai kami sepanjang malam, bahkan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman Tuhan jadi tuntunan langkah hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, pagi saudara, saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Baik, pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 26. Ya, Mazmur 26 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ya, jadi inilah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Ayat yang pertama, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, pasal 26 ayat yang pertama berkata, Daud berkata, ini adalah penulisnya Daud saudara ya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau kita melihat judul perikopnya di atas itu adalah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, dari doa ini ya, ini adalah ketika Daud meminta Tuhan menyatakan dirinya ya tidak bersalah dalam sebuah perkara. Daud meminta Tuhan untuk membelanya dan menyatakan bahwa ya dia benar dan tidak bersalah ya di dalam satu peristiwa di mana pada saat itu Daud ya tidak melakukan kesalahan ya, dan dia ingin supaya Tuhan membersihkan namanya dari tuduhan palsu yang dibuat oleh para muridnya terhadap dia. Ya, dan kita juga bersama bisa meminta kepada Tuhan saudara ketika kita mengalami sesuatu yang rasanya ya tidak mungkin ya saya melakukan hal itu, tapi dia difitnah, kita difitnah mungkin. Daud datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan bela aku ya, benarkan aku Tuhan di hadapan orang-orang yang memfitnah aku. Nyatakanlah bahwa aku ini gak bersalah. Seringkali kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi hal-hal yang kita tahu kita gak salah. Tuhan juga tahu kita gak salah. Tapi
Hal itu harus terjadi, Tuhan mengizinkan. Ya, Daud bilang, Tuhan, ya Engkau tahu aku ini tidak bersalah dalam hal ini. Aku hidup dalam ketulusan. Bahkan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Makanya dia bilang, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Seringkali ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan itu rasanya tidak adil, ya. Daud tidak mengatakan bahwa dia tidak berdosa sepanjang hidupnya, karena itu tidak mungkin, manusia gak berdosa. Tapi Daud bilang, dalam perkara ini Tuhan, ya belalah aku, berikanlah keadilanku, aku tuh difitnah. Daud sedang dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Daud tidak melakukan sesuatu yang pantas untuk dia dapat fitnahan atau balasan seperti itu. Ya, tetapi Tuhan seringkali mengizinkan ya untuk menguji kita anak-anaknya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana respon kita. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu yang rasanya berat, kita datang pada Tuhan meminta keadilan. Tuhan, belalah aku, ya berilah padaku keadilan, karena Engkau tahu Tuhan, sebenarnya aku tuh tidak melakukan, sebenarnya aku tuh tidak seperti itu, sebenarnya aku ini tidak bersalah. Ada banyak ketidakadilan yang kita sering alami dalam hidup kita. Kita sudah berusaha berbuat baik, kita sudah berusaha begini, tetap kita mengalami ketidakadilan. Tapi gak apa-apa, kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi, jalani saja. Ya, makanya ayat 2, Daud bukan menuntut Tuhan, Tuhan bela aku, cepet Tuhan, nyatakan Tuhan, ya supaya orang-orang tahu aku tuh tidak salah, tolong Tuhan. Dia meminta Tuhan menyatakan keadilannya, membela dia, tetapi dia gak ngotot. Itu terbukti pada ayat yang kedua, Daud itu menyadari bahwa ya mungkin Tuhan sedang menguji dia lewat masalah ini. Makanya Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya, jadi ayat ini bukan sesuatu yang Daud lagi diam-diam terus dia cari-cari pencobaan, terus dia bilang, Tuhan uji aku Tuhan, coba aku Tuhan. Enggak, justru ketika dia lagi menghadapi ketidakadilan dan dia mencari keadilan pada Tuhan ketika dia difitnah, ya dia lagi mencari keadilan kepada Tuhan, tetapi tiba-tiba dia sadar bahwa ya mungkin Tuhan mengizinkan itu sebagai satu ujian bagi imannya, bagi kesabarannya, bagi ketulusannya. Makanya dia ngomong, ujilah aku, ya cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya, Daud berkata kepada Tuhan, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu dalam kendali Tuhan. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita, kendali kita, sadarilah bahwa itu adalah ujian. Makanya Daud bilang, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi ya dulu saya pernah mendengar orang bilang gini, ya waduh saya tuh gak berani mengucapkan ayat itu, ujilah aku Tuhan, hidup lagi enak-enak kok minta ujian. Enggak, ayat ini keluar ya dari mulut Daud. Mengapa Daud menulis Mazmur ini? Justru karena dia sedang diuji. Dia menyadari bahwa itu adalah ujian, maka dia bilang, uji aku Tuhan. Hari ini ketika saudara sedang menghadapi masalah, entah itu sakit penyakit, masalah apapun, kesulitan apapun, dan engkau sudah mengkoreksi, engkau tidak ada dosa, tapi kenapa saya diizinkan begini, saya tidak berbuat salah, tapi kenapa hidupku begini, kenapa aku begini, sadarilah, oh ini adalah ujian. Ya bilang, Tuhan uji aku akan lulus dari ini. Karena apa? Dia bilang ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran.
Mengapa dengan pede Daud berani berkata, uji aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidikilah hatiku dan batinku. Ya, mataku itu hanya tertuju kepadamu. Maka aku akan menang melewati setiap ujian. Daud bilang, sebab aku hidup dalam kebenaran. Mengapa Daud berani berkata, ujilah aku dan cobalah aku? Karena matanya hanya tertuju pada Tuhan. Karena dia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, pastikan hari-hari ini mata kita hanya tertuju pada Tuhan, bukan pada masalah, bukan kepada dunia, bukan kepada orang yang bisa tolong kita. Pastikan mata kita hanya tertuju pada Tuhan, bukan pada keadaan dunia sekarang, bukan pada goncangan. Dunia terus berubah, virus terus bermutasi, tapi Tuhan kita tetap sama. Karena itu terus arahkan pandangan kita pada Tuhan. Jangan berpaling, jangan melihat pada sesuatu yang lain, tapi memandanglah kepada Tuhan. Ya, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Biar kita mau berkata seperti Daud berkata, selidiki hatiku dan batinku. Ya, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku Tuhan. Aku pasti akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena mataku hanya tertuju pada Tuhan, bukan masalah. Mataku tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada siapa yang bisa tolong saya. Dan aku hidup dalam kebenaran. Dua hal ini pastikan hari-hari ini. Mata kita hanya tertuju pada Tuhan, dan kita terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka yakinlah pembelaan dari Tuhan itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, kata Daud. Selidikilah hatiku dan batinku. Biar mataku hanya tertuju kepadamu Yesus. Kami mau hari-hari ini menjalani apapun proses yang Tuhan izinkan kami jalani. Namun biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Selidikilah hatiku dan batinku. Amin. Mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Terima kasih Bapa. Biar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan hari-hari ini. Bahkan ketika kami menghadapi pencobaan, masalah, tekanan apapun, bahwa kami hanya memandang kepada Tuhan, mata kami tertuju padamu dan kebenaran-Mu saja. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini dalam hidup kami, kami mau terus melihat kepada Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami Bapa, untuk kami boleh menang dari segala persoalan dan pergumulan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti Mezbah Syukur pagi ini, berikan kekuatan. Kami percaya hari-hari ini ketika kami sedang diuji atau dicobai, kami mau keluar sebagai pemenang. Karena tujuan dari semua ujian iman kami adalah agar karakter kami diubahkan, kami boleh memiliki janji-janji firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang bekerja
di rumah, di luar kota. Tuhan sertai, Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang melakukan usaha, pekerjaan apapun, diberkati Tuhan. Dijagai Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan kami adalah masalah hutang piutang apapun, Tuhan tolong turut bekerja bagi kebaikan kami. Terima kasih Bapa, terus berkati bangsa kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Buat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet, Tuhan memberkati. Kami mengangkat tangan kami, berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, dan Tuhan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati.